Rayakan Paskah di rumah aja bersama Superbook. Kita akan seru-seruan bareng Kak Daniel dan Kak Nanda di Super Paskah 2021. Kamu bisa ikutan Zoom bareng di Live Super Paskah. Buruan, karena hanya untuk 1.000 pendaftar pertama aja ya. Cara daftarnya gampang banget. Dengan donasi sebesar 50.000 hari ini, kamu bisa ikut ngobrol bareng tim Superbook secara langsung dan berkesempatan dapat banyak hadiah dari Superbook. Semua donasi yang kamu berikan akan digunakan untuk mendukung pemuritan anak di Indonesia. Yuk rayakan momen tak terlupakan di Super Paskah bersama Superbook. Yuk daftar sekarang. Adik-adik semua, ibadah kita sebentar lagi akan mulai ya. Jadi kalian harus persiapkan diri kalian dengan hati yang penuh semangat dan antusias. Nah, buat kalian nih yang mau ke toilet sekarang mending sebelum ibadahnya mulai kalian ke toilet dulu. Terus kalian ambil buku catatan sama Alkitabnya. Yuk kita persiapin dulu sebelum kita ibadah. Come on. Pengen aktivitas seru yang bisa ngisi waktu. Apa ya? Bosen nih di rumah terus. Ngapain ya? Halo adik-adik, kalian lagi ngapain? Adik-adik, Kak Nanda dan Kak Daniel punya acara yang seru dan menarik loh. Nah, acara ini berhubungan dengan Paskah adik-adik. Duh, kira-kira acaranya seperti apa ya? Kalian penasaran kan? Adik-adik, Superbook akan mengadakan Super Easter di tanggal 2 April nanti loh. Dan gak cuman itu adik-adik, di tanggal 5-31 Maret akan ada Easter Challenge atau tantangan Paskah bersama Superbook yang bisa adik-adik ikuti setiap minggunya di Superbook Club. Apa aja sih tantangannya? Adik-adik yang di rumah, kalian juga jangan mau kalah dong. Kalian harus ikutan Easter Challenge. Nah, kalian juga bisa ajakin papa dan mama. Karena dengan mengajak papa dan mama, pasti akan lebih seru deh. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga jangan mau ketinggalan. Daftarin anak-anaknya untuk join keseruan dari Super Easter tahun ini. Yeay. Caranya gampang banget. Tinggal klik link di bawah ini. Klik sekarang, Kak. Oke. Sampai berjumpa di Super Easter tanggal 2 April nanti ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Halo adik-adik semua. Hai. Wah, senang banget. Pasti kalian bangga banget sama Kak Daniel. Karena hari ini Kak Daniel berhasil datang pagi lagi. Wah, senang sekali hari ini Kak Daniel adik-adik. Karena Kak Daniel bisa datang lebih cepat dari Kak Nanda. Oke. Kak Daniel capek nih. Karena Kak Nanda belum datang. Kak Daniel mau ambil kursi dulu. Mau duduk dulu, mau nyantai dulu. Kalian apa kabar hari ini? Aduh Kak Daniel. Karena tadi buru-buru Kak Daniel dari rumah. Ya, macam-macam Kak Daniel. Set. Yang penting Kak Daniel bisa datang lebih cepat dari Kak Nanda. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik hari ini kita berkostum ala apa ya? Holiday, ala liburan. Jadi kalian sebelum mengikuti sekolah minggu ya, kalian bisa siapkan dulu kostum kalian, kostum ala holiday. Nah, hari ini Kak Daniel outfitnya gini aja nih, simple aja. Pakai kemeja, terus pakai kaos Superbook dan udah ini gayanya Kak Daniel kalau liburan. Nah, gaya kalian gimana kalau liburan? Nah, kalian nanti bisa minta papa mama kalian untuk foto ya, nanti mungkin bisa foto barang prakarya kalian. Terus nanti upload ke @superbook_Indonesia. Oke, nih Kak Daniel mau makan dulu karena capek nih hari ini. Kak Daniel belum makan. Enak nih. Mumpung Kak Nanda belum datang. Coba Kak Daniel tes dulu. Kak Nanda!
Belum ada suaranya. Oke deh, Kak Daniel makan dulu. Adik-adik kalian udah ada makan belum? Nih Kak Daniel mau makan nasi dulu nih Tuhan aku lapar sekali. Makan dulu Enak banget, ya ampun. Memang mamiku tuh terbaik. Mami terbaik sejagat raya, masakannya enak banget. Coba aku minum dulu Halo adik-adik semua. Halo Kak Daniel. Enak tuh. Kak Nanda, sorry aku tadi nggak sempet sarapan di rumah. Jadi aku sarapan sekarang deh. Wow, makan apa tuh? Demi membuat kamu bangga aku datang pagi. Kamu masih bangga banget kan aku datang pagi? Pasti dalam hatimu aku bangga sama Kak Daniel di datang pagi, ya nggak? Lumayan. Makan apa enak tuh? Kan? Aku makan nasi uduk buatan Mami cantik. Harumnya. Pasti kamu nggak mau kan? Enggak. Bekas kamu soalnya. Sebentar ya, aku mau nanya dulu. Apalagi kamu nanya apa? Udah berdoa belum? Kak Daniel tuh ya, kalau mau makan dia tuh suka lupa berdoa. Udah belum ya? Loh, aku lupa Kak. Adik-adik, Kak Daniel udah doa belum ya? Kebiasaan emang. Dari dulu tuh, dari kecil-sekecil ini. Cebong. Kata adik-adik aku belum doa. Kayaknya sih aku lupa doa. Bener nih. Ya ampun. Maaf ya Kak Nanda. Maaf ya adik-adik. Maaf ya Tuhan, aku lupa doa. Aku tadi tuh saking laparnya aku sampai lupa doa. Maaf ya. Ya udah deh, mau gimana lagi, makanannya juga udah mau habis. Aduh, gimana dong? Tapi ngomong-ngomong, Kak Nanda kok bisa telat sih? Kenapa? Kok bisa telat? Jadi tuh ya, Kak Daniel. Hah? Adik-adik. Kamu kenapa bersedih? Kak Nanda? Cerita, masih kenapa? bau nasi uduk. Ada apa? Jadi tuh ya, tadi sebelum berangkat, aku punya masalah gitu sama adik aku. Jadi aja. Berantem lagi kamu dengan adikmu? Ya ampun, oke. So gimana sekarang? Udah baikan belum? Ya, nggak tahu sih. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah, biarin. Yakin nggak apa-apa? I'm okay, guys. Kamu oke? It's okay ya? Ya udah deh, kita Semoga. mau lupakan dulu masalah kita ya. Adik-adik juga mungkin hari ini mau ikut sekolah minggu ada masalah, mungkin apapun itu yang kalian lagi alami. Kita mau lepaskan dulu semua masalah itu, oke? Oke. Semuanya kita lepaskan dulu semua masalah. Kita mau memuji Tuhan dan Yeay. kita mau sama-sama sekolah minggu hari ini. Betul sekali. Kita sapa dulu adik-adik. Oh iya, adik-adik kita udah pada semangat nih Kak Nanda. Yang betul. Kamu nggak percaya adik-adik kita itu pada semangat? Kurang percaya. Adik-adik kita kasih tunjuk sama Kak Nanda waktu Kak Nanda sapa adik-adik, kita mau jawab dengan penuh semangat, oke? Oke. Oke, kalau Mana gitu Kak tes Nanda mau lihat dulu, Kak. semangatnya ya? Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Bowl! Harus Wah, semangat. belum 100% Kak. Kak Daniel tahu ini masih 75% semangatnya. Iya, betul, Oke, betul. kalian yang di Sekali rumah lagi, harus sekali lagi. bersuara ya. Sekali lagi. Oke coba Kak Nanda, ya. kasih paham Kak Nanda. Ayo. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Di Sekolah Minggu Super Bowl! Itu Wah. baru kelihatan semangatnya. Apa aku bilang? Ini aku lepas masker dulu ya. Lah, aku juga. Wah, oke deh. Kalau begitu, mari kita memuji Tuhan Kak Nanda. Betul, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita harus berdoa dulu Kak Daniel. Betul. Kak Nanda atau Kak Daniel yang mimpin doa? Kak Daniel. Oke deh kalau gitu. Kak Daniel akan ajak semua adik-adik Kak Daniel untuk kita sama-sama berdoa. Oke. Lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih jagai kami, Tuhan masih lindungi kami, dan Tuhan masih berkati kami. Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya ada sukacita bersama Tuhan, ada damai sejahtera. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Kak Nanda, berkati Kak Daniel, berkati semua adik-adik yang ikut sekolah minggu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Karena semuanya udah semangat memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Berdiri kita dong. mau bersuka cita Berdiri. bersama-sama. Yes!
Mantap. Semua tepuk tangan seperti ini. Anda mau lihat giginya mana yang bersukacita? Kita katakan. Oh, sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh padanya. Sukacitanya penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Ke kiri. Ke kanan lagi. Turun, param pam pam. Adik-adik semua, karena pujian ini bilang bahwa sumber sukacita kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Kalau begitu kita harus nyanyi dengan penuh semangat. Kalian siap? Siap. Kalian siap? Siap. Oke, kemudian Kananda. Kita naikkan pujian ini. Oh, sukacitaku, Param pam pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia Mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Come on semua. Padanya aku berserah. Amin. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Ke kiri lagi dong. Ke kanan. Ke kiri. Pam pam. Oke, sekarang lebih cepat. Siap? Come on. Ke kiri. Ke kanan lagi. Ke kanan. Ke kiri. Semua. Param pam pam. Param pam pam. Yeay! Marvelous. Coba yang masih semangat, kita mau loncat. Loncat. Loncatnya kan? Loncat. Wah, Kananda hari ini udah bersemangat. Kalian jangan mau kalah dari semangat Kananda ya. Sampai Oke. keringetan nih aku. Ah. Ya, semuanya kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan itu luar biasa buat kita. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya.
Na 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 na. Na na na. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Yuk sambil bergoyang kita bersuka cita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Yes, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Semua tangan di atas, yo. dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Kak Daniel pengen dengar suara yang terbaik hari ini. takkan pernah berubah. Kita mau naikin ini buat Tuhan kita. Hatiku Raja di atas segala raja. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun apa? namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Amin. Kasih Tuhan. Yeay. Yeay. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow. Ya Tuhan, thank you Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan ya. Kita mau percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. So, kita mau naikkan penyembahan kita hari ini. Kita bawa yang terbaik. Oke, kita mari sama-sama menyembah Tuhan. Lewat pujian ini kita mau katakan, walau apapun yang kita alami saat hari-hari ini, biar kita bawa itu semua sama Tuhan. Mama, papa, kakak-kakak juga boleh ikut sama-sama menyembah sama kami ya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita nyanyikan. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita ulangi pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak jauh dari kita. Ya, kita percaya apapun yang lagi kita alami hari-hari ini, kita bawa dalam doa, kita datang sama Tuhan. Ayo kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Bila cobaan menggodai hatimu,
hatimu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, Ingatlah. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, Amin Tuhan. memanggil namanya, berdoa dia akan segera Menghampiri dirimu. percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya Sejauh doa. berseru, Amin Tuhan. memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya Sekali lagi ya. sejauh Amin Tuhan. berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Kami percaya Tuhan. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya Sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur banget Tuhan buat hari ini. Makasih Tuhan karena kami udah memuji Tuhan, kami udah naikkan ucapan syukur kami sama Tuhan. Biar kiranya hati Tuhan disenangkan lewat sukacita kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami berdoa biarkan firman-Mu yang mengubahkan kami dan memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Thank you Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Wow. tepuk tangan dulu dong. Wah, Kak Daniel sukacita banget hari ini Kak Nanda. Bagus dong. Kak Nanda sukacita nggak? Puji Tuhan, sukacita. Wah, adik-adik sukacita nggak? Wah, Kak Daniel belum dengar suara sukacita nggak? Sukacita. Wah, luar biasa. Kak Nanda, ini kan kita mau belajar firman Tuhan nih. Oke. Hari ini kita mau belajar dari kisah siapa sih Kak? Hari ini kita akan belajar dari seorang pemuda yang sangat keren banget. Bukan dia. Keren, oke. Ada di Alkitab. Oh, Ada di Alkitab. Bukan di sini ya? Ya, oke. Terus Kak, terus Kak. Nah, jadi pemuda ini dia itu sangat banget amat cerdas seperti aku. Wow. Dia tuh cerdas ya, terus baik, terus dia itu selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan dia. Setiap hal, setiap detailnya hal. selalu mengandalkan Tuhan. Selalu. Aduh, nggak kayak Kak Daniel. tadi Iya ya. dong, jelas. Kak Daniel makan aja lupa doa. Makanya, Oke deh, aku penasaran Kak, aku pengen belajar dari dia Kak. Kak Daniel penasaran? Adik-adik penasaran, Penasaran. semuanya? Oke, Penasaran. kita langsung lihat aja. Ada masa. Penasaran. Kita mau lihat animasinya. Ayo, 1, 2, 3. kita lihat. Aku sedang membawa kalian bertemu seorang pria yang berani membela kebenaran yang ia yakini, sekalipun itu pilihan yang paling berbahaya. Gis, kita di mana? Nampaknya kita ada di Babylon kuno, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Paduka memanggil hamba Raja Darius. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi
Hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Arsalan, kita harus tahu apa yang disukai raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Daniel pikir dia saleh, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Kekuasaan tertinggi, aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Apa itu? Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati.
Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja. Apa? Ini mustahil. Dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuanku, ini sangat tidak. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Chris, Gizmo, Superbook membawa kita kembali. Wow, ternyata emang keren banget ya Daniel. Tepuk tangan dulu dong adik-adik buat Daniel. Tapi kok Daniel ini malah sedih adik-adik. Kak Daniel kenapa Kak Daniel? Wah, Kak Daniel merasa tertegur banget Kak dari kisah hari ini. Karena? Nabi Daniel aja selalu memberi waktu buat Tuhan. Dia bahkan memberi waktu khusus untuk dia berdoa. Sedangkan Kak Daniel, ya ampun, berdoa aja sering lupa untuk makan. Iya betul banget. Tapi hari ini Kak Daniel mau berkomitmen Kak. Kak Daniel ingin seperti Nabi Daniel yang selalu memberi waktu buat Tuhan. Kak Daniel harus semangat. Kak Daniel harus mulai berkomitmen untuk berdoa dan rajin berdoa. Ayo kita semangatin adik-adik. Kan Anda juga dong. Iya, aku juga kok. Iya kan? Adik-adik juga ya. Iya, kita mau sama-sama komitmen untuk berdoa. Tapi Kak Daniel, kenapa Kak Daniel tiba-tiba ingin berkomitmen untuk berdoa? Kenapa? Oke. Kak Daniel dari nonton kisah tadi, Kak Daniel punya 3 poin yang Kak Daniel mau bagikan sama semua adik-adiknya Kak Daniel di rumah. So, untuk itu sebelumnya ambil catatan dulu dong kan Anda? Banget. Ambil dulu catatannya. Kak Daniel pengen lihat semuanya. Ambil catatannya 3, 2, 1. Udah diambil semua catatannya? Oke, sudah. Oke, Kak Daniel punya 3 poin. Poin yang pertama adalah Tuhan selalu rindu dekat sama kita anak-anaknya. Sama seperti tadi kan dari kisah Daniel tadi kita belajar. Kita ngelihat bahwa Daniel itu selalu berdoa sama Tuhan. Kelihatan bahwa dia itu dekat sama Tuhan. Bukan cuma Daniel yang pengen dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan pun pengen dekat sama kita, sama Daniel. Dan kita semua anak-anaknya. Ya, Tuhan itu ingin sekali komunikasi sama kita. Dan komunikasi kita dengan Tuhan yaitu melalui doa. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Iya, dia selalu mendengar setiap doa kita. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh selalu dengar. Mungkin doanya belum langsung dijawab, betul. Tapi Tuhan kita itu adalah pribadi yang dengar semua doa. Termasuk doa kan Anda, doa Kak Daniel, doa adik-adik. Mungkin kalian lagi berdoa sesuatu, papa mama juga mungkin kan sedang mendoakan sesuatu. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia mendengar setiap doa kita. Percaya aja terus. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan senantiasa. Yaitu makanya kita
perlu doa. Karena doa adalah kekuatan kita. Kita perlu Tuhan, kita nggak bisa sendiri. Contohnya waktu kita nggak punya teman untuk curhat, kita punya masalah. Pasti semua punya masalah kan? Keadaan nilai punya masalah. Kita nggak tahu, nggak ada yang mungkin bisa dengerin kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus loh. Kita bisa berdoa, kita bisa datang sama dia. Ceritain semua masalah kita. Aku lagi sedih Tuhan. Ceritain sama Tuhan. Tuhan senang dengar curhatan kita. Tuhan senang dengar semua yang ada dalam hati kita. Gitu kan Anda? Oke, udah dicatat semua 3 poinnya? Oke, mantap. Itu yang Kak Daniel dapat, Kak. Makasih ya Kak Daniel untuk sharingnya hari ini. Kenapa? Tadi kan pagi-pagi tuh aku ada masalah kan sama adik aku. Kamu belum ceritain detail ya adik-adik ya? Kenapa sih sebenarnya Kak? Masalahnya nggak boleh aku ceritain dong. Tapi dari ceritanya, dari sharingnya Kak Daniel tadi, aku tuh jadi belajar kalau setiap aku punya masalah, biasanya aku pendam sendiri soalnya. Aku nggak pernah cerita ke orang lain. Soalnya aku takut nanti malah jadi ngerepotin, malah jadi beban. Betul. Malah terus nanti orang-orangnya malah bukannya membantu aku, malah jadi ngeretikin aku kan. Aku jadi takut banget kan. Jadi malu ya? Iya betul. Jadi gara-gara tadi Kak Daniel bilang Tuhan itu mau dekat sama kita nggak bisa sendirian. Jadi aku mau belajar kalau aku punya masalah, aku butuh teman cerita, aku bakal cerita sama Tuhan. Betul. Karena aku percaya dari Tuhan pasti aku ketemu jawabannya. Yes, kasih tepuk tangan dong. Wow, Kak bangga banget loh sama semua adik-adik juga, sama Kak Ananda. Senang banget. Nah, sekarang kan kita udah belajar tentang doa. Bahwa Tuhan itu senang dengar semua curhatan kita. Siapa yang hari ini juga pengen doa? Kak Ananda pengen doa nggak? Percaya nggak ketika kita berdoa, ceritain apapun yang jadi masalah kita hari ini, Tuhan tuh bisa kasih kita damai sejahtera dan sukacita. Amin. Oke, mau berdoa nggak? Ayo. Mau berdoa nggak adik-adik di rumah? Oke, Kak Daniel pengen ajak semuanya kita lipat tangan ya. Ya, apapun lagi yang jadi masalah. Papa Mama juga boleh ikutan bareng sama kita di sini, kita berdoa bareng-bareng. Oke, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar dan kami ngerti sekarang Tuhan bahwa kerinduan Tuhan adalah dekat sama kami. Kerinduan Tuhan adalah selalu ingin menolong kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau berdoa, hari ini mungkin kami lagi banyak masalah, Kak Nanda juga lagi banyak masalah, mungkin adik-adik atau mungkin mama papa di rumah lagi banyak masalah. Apapun masalah itu Tuhan, kami mau berdoa pagi hari ini, kami mau berdoa hari ini, kami mau perkatakan, kami nggak bisa dengan kekuatan kami sendiri, kami perlu Tuhan untuk menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami minta Roh Kudus-Mu, kami undang Engkau untuk hadir, untuk kasih kami hikmat, untuk kasih kami sukacita, untuk kasih kami damai sejahtera. Karena itu yang menguatkan kami, itu yang memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap masalah. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat kasih setiamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Aduh, Kak Daniel masih makasih banget ya. Aku rasanya tuh jadi, hati aku jadi bersuka cita, jadi damai. Ya ampun, senang banget. Kalau adik-adik gimana nih kalian sekarang perasaannya yang udah berdoa sama Tuhan, udah curhat nih semua masalahnya sama Tuhan. Kalian pasti hatinya juga jadi senang, jadi damai. Damai, lebih bersuka cita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, sekarang karena kita sudah bersuka cita lagi, jadi kita mau super kebenaran. Super kebenaran. Wah, ada super kebenaran. Kak Daniel jadi kayak Ya ada dong, jelas. Oke. Apakah super kebenaran Kak Daniel kita? nggak capek, aku bingung Kak Daniel nggak ada capeknya. Wow, apakah? Kita mau berdiri, kita mau ucapin super kebenaran. Berdiri adik-adik, ayo berdiri. Berdiri. Kalau kalian punya sayap kayak Kak Daniel, boleh juga terbang. Oke Kak, udah berdiri semuanya adik-adik kita. Kita mau ucapin super kebenaran ya. 1, 2, 3. Aku mau selalu taat untuk berdoa. Untuk berdoa. Wah, oke. Sekali lagi. Oke, semuanya lebih semangat ya. Yuk. Oke, siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau selalu taat untuk berdoa. Oke, udah hafal semuanya.
Wah, selalu diingat ya, dicatat juga tuh super kebenaran kita hari ini. Tapi ada super ayat juga loh. Jelas dong. Jangan lupakan. Oke, kalau dengar super ayat berarti harus ambil apa? Alkitab. Ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Oke, kita ambil Alkitab ya adik-adik. Kita mau baca super ayat kita hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-3. Ini kan Anda. Yang udah ketemu katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, kita baca ya. Super ayat Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, dahsyat banget ya, luar biasa ya firman-Nya. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, luar biasa banget super ayat kita hari ini ya. Adik-adik bisa dicatat terus dihafalkan ya. Betul sekali. Wah, dari ayat tadi kita jadi belajar bahwa hanya di dalam Tuhan kita beroleh hikmat dan pengetahuan. Betul sekali. Nah, Kak Daniel, kan biasanya nih kalau udah selesai gini kita suka ngajakin diskusi buat adik-adik. Oh iya, betul. Gimana sih Kak caranya kita bisa dapat materi diskusinya? Nah, caranya adalah Papa Mama dan Kakak-kakak bisa klik link yang ada di description. Di bawah? Ada di bawah sini bisa nih. di-download. Tujuannya supaya adik-adik supaya adik-adik di rumah nggak lupa sama pelajaran di sekolah minggu hari ini. Jadi bisa makin inget. So kami mau ngajak dong buat semua papa mama ya, bisa di-download, nggak susah kok ya Kak ya. Karena ini penting banget buat anak-anaknya juga bisa jadi bahan diskusi. Jadi penting banget. Betul. Kak Daniel, aku mau nanya nih. Karena tadi aku kan nonton tentang kisahnya Daniel. Bukan Kak Daniel, tapi kan? Bukan Daniel ini. Bukan. Nabi Daniel. Iya, Nabi Daniel. Nah, aku jadi kepo nih sama kehidupannya Nabi Daniel. Aku mau nanya nih, ada 10.000 pertanyaan. Oke, sebutkan satu aja. Enggak, aku mau kasih 3 pertanyaan ya buat Kak Daniel. Karena sama-sama namanya Daniel. Nih, pertanyaan yang pertama. Adalah berapa umur Daniel waktu Daniel menjadi penasehat raja? Oke, itu yang pertama. Berapa umur Daniel? Yang kedua, siapa nama raja yang memasukkan Daniel ke dalam gua singa? Nama rajanya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah kan ada kota Babel tuh. Betul. Nah, sekarang nama negaranya itu apa? Nama bagian berubah jadi negara apa? Sekarang tuh ada nggak sih negara Babel itu? Oke, Kak Nanda juga adik-adik, ada 3 pertanyaan dari Kak Nanda tadi ya. Gimana kalau kita belajar bareng-bareng aja dari Superbook? Boleh. Semoga Superbook bisa membantu kita. Ini ada video sejarah Alkitab. Nanti kita tonton bareng-bareng. Dari 3 pertanyaan itu nanti adik-adik juga bisa jawab. Kalian tulis di kolom komen. Kak, kita saksikan yuk. Kata ajak adik-adik kita. Ayo kita saksikan. Hai semua. Kayaknya Rolly Oli tadi menghabiskan tenaga pendorongku. Sambil aku perbaiki sepatu rodaku, coba kalian lihat beberapa keunikan yang Tuhan siapkan untuk mengubah hidup Daniel. Pemindai dimulai. Tujuan Kota Kuno Babel. Pemindai selesai. Hai, aku Joy. Terima kasih sudah ikut dengan Chris, Gizmo, dan aku bertemu dengan Daniel. Wow, luar biasa kan petualangannya? Kita kebanyakan berlari dan tak sempat melihat keindahan kota Babel. Sayang sekali ya, karena sepanjang sejarah, Babel dikenal dengan keindahannya. Karena aku terlalu sibuk dalam petualangan di Babel, mari kita lihat bagian itu sekarang. Kota ini ditinggalkan 2000 tahun yang lalu.
dan para arkeolog menemukan reruntuhan kota Babel di Irak. Apa artinya arkeologi? Benar, arkeologi adalah penelitian ilmiah yang mempelajari masa lalu dengan cara mencari benda-benda peninggalan sejarah. Ini adalah lokasi penggalian di mana kota Babel dulu berada. Banyak harta karun ditemukan di sini. Oh ya, masih ingat waktu Chris dan Gizmo mengalihkan penjaga supaya aku bisa menyusup ke istana? Tempat itu ada di bawah gerbang Istar yang terkenal dan para arkeolog menemukannya. Gerbang itu sudah dipindahkan ke museum di Berlin. Lihat betapa indahnya tembok yang berkilau biru terang. Tinggi gerbangnya 47 kaki dan lebarnya 100 kaki. Lihat betapa indahnya lukisan naga dan urus ini. Urus adalah binatang yang mirip banteng. Bayangkan betapa menakjubkan hewan yang kalian lihat di gerbang itu. Processional Way adalah jalan besar yang menuju ke gerbang Istar. Dibatasi oleh tembok indah yang dibentuk dari bata yang berkilau, tapi dihiasi dengan gambar singa, bukan naga dan banteng. Singa mengingatkanku pada sesuatu. Daniel masih remaja waktu diangkut dari rumahnya di Yehuda untuk melayani di Babel. Orang Babel cuma mengambil umat Israel yang terbaik dan paling cerdas. Tahukah kamu Daniel mirip dengan kamu? Sebelum menjadi tawanan, dia sudah kenal Tuhan. Sebagai anak kecil, Daniel belajar Alkitab. Sama seperti yang kamu lakukan sekarang. Dan yang dia pelajari sewaktu kecil, sama seperti yang kamu pelajari sekarang. Memberi dia pengetahuan dan hikmat untuk memanggil Tuhan saat menghadapi ujian terberatnya. Dalam petualangan kita, aku sempat bertemu Raja Darius. Dia mulai memimpin sewaktu Kores Agung merebut Babel. Selama lebih dari 2000 tahun, ahli sejarah menulis tentang Raja Kores dan peraturannya. Ada dua penemuan yang sangat penting yang ditemukan oleh arkeolog tentang Raja Kores. Ini namanya silinder Kores. Ada tulisan terukir di sekelilingnya. Tulisan kuno ini disebut cuneiform, catatan yang ditulis oleh Raja Kores sendiri. Benda kuno ini disebut prasasti Nabonidus yang juga dipenuhi tulisan. Sama seperti kisah Alkitab, catatan sejarah ini juga menceritakan bagaimana orang Persia merebut kota Babel. Oh, ada lagi yang menarik. Di Alkitab, Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya bahwa keturunan Yehuda akan dibawa ke pembuangan oleh bangsa Babel. Dan Daniel adalah keturunan Yehuda. Nabi Yesaya juga mengatakan kalau Kores akan memimpin dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keturunan Israel dari tawanan Babel. Tapi yang paling keren adalah Yesaya menuliskan tentang Kores 200 tahun sebelum hal itu terjadi. Tuhan sudah tahu sebelum semuanya terjadi, Babel akan mengalahkan Yehuda dan membawa Daniel ke pembuangan. Tuhan berkata jauh sebelum Raja Kores lahir bahwa dia akan menaklukkan Babel. Tuhan tahu kalau Darius akan memimpin kerajaan. Dan suatu hari, Raja Darius dan Daniel akan berteman. Dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan Daniel dari singa-singa, tepat di depan Raja. Sama seperti Tuhan tahu bahwa para ahli sejarah dan arkeolog akan terus menceritakan kisah ini sampai ribuan tahun ke depan. Keren kan? Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Kisah Daniel di kandang singa terjadi di A. Yerusalem, B. Babel, C. Mesir, atau D. Ur. Jawaban yang benar adalah B. Babel. Siapa raja yang mengizinkan Daniel dimasukkan ke kandang singa? A. Raja Nebukadnezar, B. Raja George, C. Raja Darius. Jawaban yang benar adalah C. Raja Darius. Di negara manakah para arkeolog menemukan reruntuhan kota Babel? A. Irak, B. Mesir,
C. Inggris. Atau D. Amerika. Jawaban yang benar adalah A. Irak. Super ayat kita hari ini adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, cukup dulu untuk hari ini ya. Pertanyaan terakhir buat kamu, apakah kamu akan melakukan hal yang benar walaupun itu sulit? Aku Gizmo. Dah. Aku selamat. Terima kasih ya Superbook dan Kak Daniel karena sudah menjawab pertanyaan aku. Nah, sekarang adik-adik semuanya, kalian pasti udah bisa dong jawab pertanyaan aku. Harusnya udah dong. Coba dijawab di kolom komentar. Pertanyaan kalau masih bingung pertanyaan Kak Nanda itu tadi apa? Ini pertanyaannya muncul di layar nih. Nah, bisa baca. Itu dia. Jawab di kolom komen ya adik-adik ya. Betul sekali. Tapi Kak Daniel, sepertinya itu sangat senang kalau kita itu bisa belajar Alkitab melalui Superbook di rumah. Kayaknya lebih dapet gitu feel-nya. Betul, seru banget dong bisa belajar firman Tuhan lagi di rumah bersama keluarga. Nah, buat semua papa mama, kakak-kakak juga adik-adik di rumah yang mau juga punya materi diskusi, nonton bareng, belajar firman Tuhan di rumah, gampang banget. Juga bisa langganan superbookkeluarga.com. Wow. Superbook menghadirkan Superbook keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, itu dia tadi belajar firman Tuhan jadi lebih menyenangkan bersama dengan keluarga di rumah bersama superbookkeluarga.com. Oke, kalau gitu sekarang aku mau ajakin papa, mama, dan kakak-kakak semua yang aku kenal untuk ikutan superbookkeluarga.com. Wow, bisa langganan ya? Bisa nih caranya, bisa papa, mama bisa klik link yang ada di description. Itu dia. Oke, sekarang kita akan melakukan apa coba? Kalian bisa tebak nggak? Udah. Aku tahu. Kita akan prakarya. Oke, kita akan prakarya. Oke. Jeng. Oke. Sekarang kita mau prakarya. Prakarya. Deng. Oke kan Anda, kita akan bikin prakarya apa hari ini? Hari ini karena kita belajar tentang doa. Jadi kita akan membuat buku doa. Wow, kita akan bikin buku doa. Iya. Supaya kita tidak lupa untuk berdoa. Betul sekali. Doa kita. Betul. Oke, bahan-bahannya di sini kita punya karton. Oke, karton warna-warni. Warna-warni. And then next. Terus ada spidol. Sapidol. Ada spidol. And then. Terus kita punya gunting. Ada gunting. Harus hati-hati ya. Terus kita punya pita. Ada pita juga. Pitanya kita punya warna ungu. Adik-adik kalau mau punya warna lain juga nggak apa-apa. Terus ada double tape. Ya, ada hektar. Terus ada lem. Warna kuning. Oke. Kita langsung sama ini, sama kertas. Kertas warna. Kertas warna. Ini kertas HVS juga boleh ya? Iya, boleh. Kalau mau biar lebih keren pakai yang warna. Betul sekali. Oke, kita masuk ke cara membuatnya bagaimana? Caranya adalah, nih Kak Daniel satu, aku satu. Oke, aku satu, kita akan membuat jiplakan tangan kita di sini. Cukup nggak ini buat tangan Kak Daniel? Kan gede banget. Iya sih, sebesar-besarnya, tapi nggak akan sebesar ini dong. Oh iya, no. Gini ya. Tapi, jadi kartonnya tuh kan tadinya sebesar ini.
Terus kita bagi 2. Ya. Nah, nanti kita jiplak tangan kita di ujung sininya nih. Di balik sini nih. Nih, jadi nanti kayak gini. Tuh. Biar nanti potongannya bisa dapat 2. Betul, terus nggak terpisah tangannya. Nih, jadi tangannya agak ke ujung sini nih. Oke, ini lihat nih, potongannya seperti ini. Tek. Betul, terus kita jiplak tangannya. Coba adik-adik jiplak dulu tangannya, kan ada udah nih. Kalian bikin dulu jiplak, bisa pakai spidol buat membuat pola tangan kalian. Betul, udah semuanya udah. Sudin, katakan Sudin. Sudin. Oke, Sudin. Oke, Terus sekarang kita gunting pola tangannya, jangan sampai lepas ya nih. Kan di bagian ujung sininya nih, ada yang di bagian kelipet-lipet ini. Nah, ini nggak boleh kegunting. Supaya dia tidak terlepas. Oke, kita gunting sekarang. Oke, nih, jadi tangan aku udah jadi. Dan bisa jadi dibuka seperti ini. Ya, nih. Nanti jadi bisa gini-gini nih. Nih, jadi tangannya ada 2. Tuh, oke, lanjut Kak. Oke, ini kan kita udah buat covernya nih. Nah, sekarang kita bisa ambil kertas-kertas warna ini. Aku mau 3 warna aja, 3-3-nya. Oh, bisa warna-warni. Alright. 3. Oh, bisa 3 warna yang berbeda. Semuanya. Kalian mau berapa lembar juga nggak apa-apa, bebas. Minimal 3, biar banyak. Oke, kalau sudah, kita bagi 2 lagi. Oh, digabungin. Terus dibagi 2 lagi seperti ini, guys. Alright. Alright, kalau sudah, nih kita buka nih tangan kita. Tangan yang di karton ini, pola tangan ini. Terus kita mau gambar hati. Nah, hatinya harus kira-kira ya segede inilah, segede tangan kalian, segede pola yang di sini. Oke. Set gitu ya. Jangan terlalu besar, nanti kelihatan keluar-keluar. Oh, berarti nanti pola hatinya ditaruh di dalam tangan itu Kak ya? Betul sekali. Oke. Ini bagi 2 biar gampang aja ya adik-adik, jadi langsung gini. Sama langsung seperti gini yang nanti. tadi. Ini Kak Daniel so tau. Begitu. Nih gini nih. Langsung set. Jadi gambarnya setengahnya aja. Biar nanti pas dibuka langsung jadi 2 deh. Oke. Mau lihat hati aku bagusnya. Weh, lucu sekali. Kepo. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Ditaruh di sini ya? Di tengahnya. Oke, seperti ini. Nah, gitu kan. Tapi cara menyatukannya nih sama kan ini berlepas nih. Nah, disatukannya dengan hektar. Oh, oke. Harus hati-hati juga ya. Hati-hati ya pakai hektarnya, dia harus pas di tengah. Wah. Oke. Lanjut. Udah? Jebret. Oke. Yuk kita jepretin. Bilang sama-sama jepret. 1, 2, 3. Jepret. Oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini deh. Terus Kak. Oh, wow. Nah, tujuannya kita bikin kertas ini untuk apa sih Kak? Nah, tujuannya adalah, jadi kan ini adalah buku doa. Kita tulis dulu depannya, kita tulis dulu buku doa. Kita buat. Buku doa. Buku doaku gitu ya? Iya. Buku. Bawahnya ditulis namanya. Doaku. Ini punya Nanda. Nah, jadi tujuan buku doa ini adalah adik-adik nanti kita bisa tulis di dalam sini nih yang tadi di hati ini, kita bisa tulis pokok doanya, pokok doa adik-adik nih. Misalnya adik-adik mau mendoakan ada teman kalian yang lagi sakit, namanya misalnya Angel. Angel hari ini lagi sakit. Terus nanti jadi kalian doain nih, oh iya aku mau doain Angel nih lagi sakit gitu. Terus selanjutnya aku lagi kesel sama kakak aku, suka nyuruh-nyuruh terus. Sebenarnya tujuan dari ini juga supaya mengingatkan kalian juga, mungkin setiap malam
setiap malam sebelum kalian tidur, kalian bisa buka lagi buku doa kalian untuk mengingatkan kalian apa sih yang perlu kalian doakan. Betul. Ya kan? Kalian baca lagi deh buku doanya. Yuk Kak, kita tulis dulu. Oke. Adik-adik kalian juga tulis apa yang mau kalian doakan. Mungkin juga buat adik-adik di rumah yang mama papanya lagi sakit atau saudaranya lagi sakit, bisa ditulis juga untuk kalian bisa ingat terus untuk doakan sebelum kalian tidur. Betul. Oke, udah. Setelah ditulis Kak, semua topik-topik doanya. Hias deh sisanya. Kita mau hias-hias. Terus dihias. Kalian bisa kreasikan ya. Keadaannya pengen gambar. Kasih jarinya. tangan aku. Aku juga bikin gitu. Mana coba kan Anda mau lihat siapa yang udah selesai? Udah, kalian sudah buat seperti kita, seperti ini udah. Kalian bisa kreasikan sekreatif mungkin ya adik-adik ya. Betul. Oke. Terus tujuannya pita tadi apa Kak? Oh iya betul. Ada yang kita kurang hias. ternyata. Nah, nanti kita potong pitanya. Terus kita ikat di buku ini. Nah, kan biar dia nggak jalan-jalan ya adik-adik nih. Biar nggak jalan-jalan. Tuh, biar dia bisa diam, kita tempelkan dengan double tape. Wow, buku doanya cantik sekali Kak. Kak Daniel suka banget untuk prakarya kita hari ini. Keren. Ya, mengingatkan kita untuk bisa mendoakan orang lain ya. Jadi prakarya-prakarya di Superbook itu bukan sekedar Prakarya, buat ya Kak ya. betul. Selalu ada maksud dan tujuan. Betul sekali, makanya adik-adik harus selalu buat prakaryanya. Tuh, tapi nanti jadi kayak gini, nggak copot kalau mau dibuka. Nah, ini bisa diikat kan? Jadi pita deh. Oke, jadi deh buku doanya. Nah, buat adik-adik semua yang udah buat nih prakaryanya, kalian jangan lupa untuk foto sama prakaryanya. Nih, sama pakai baju-baju yang tadi Kak Daniel udah bilang tuh. Kita pakai baju holiday. Nah, kita foto. 1, 2, 3. Oke, terus minta tolong papa mama untuk post ke Instagram dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_Indonesia. Dan Kak Daniel juga mau ingatin buat semua adik-adiknya Kak Daniel yang ada di rumah. Kemarin kan kita juga sudah menyaksikan Superbook Club. Wow, betul sekali. Dan ada tantangan Pasca. Ada tantangan kita minggu ini pas banget sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, yaitu berani bergerak untuk berdoa. Nah, buat semua adik-adik yang di rumah, kalian juga jangan lupa untuk mengerjakan tantangannya. Kalian bisa kerjakan, lalu juga kalian bisa isi jurnal kalian. Dan Kak Daniel sama Kak Nanda rindu banget melihat kesaksian yang luar biasa dari kalian ketika mengerjakan tantangan Paskahnya. Wow. Jangan Keren lupa banget. ya, kalian harus ikutan itu tantangan Paskah dan jangan lupa juga untuk nonton Superbook Club. Suara apa tuh Kak? Ting 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 ting. Wah, kalau dengar suaranya ada Super Surat. Kak, ayo kita lihat Kak. Kiri mana adik-adik kita? Kita lihat pakai tangan.
bangga banget buat semua adik-adik kita ya. Luar biasa banget. Kalian semangat banget. Yes, betul banget. Nah, kan Anda sekarang mau ajakin nih buat adik-adik semua yang mau kirimin video kalian lagi nari, lagi nyanyi, lagi menghafal ayat hafalan, atau lagi mau drama. Atau kalian mau prakarya, bebas semuanya bisa kalian kirimkan ke DM @superbook_Indonesia atau juga ke nomor WhatsApp nih di bawah sini. Atau ke email media.superbookindonesia@gmail.com. Karena Anda mau lihat siapa aja di sini adik-adik yang suka berkarya. Wow, keren banget. Nah, kita rindu juga ngelihat semua karya-karya adik-adik kita ya, Kak ya. Betul sekali. Dan kita juga mau ngajak semua papa mama dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak yang ada di rumah yang ikut juga ibadah hari ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang mau didoakan, kita juga rindu berdoa buat semua papa mama, kakak-kakak. Kita juga rindu untuk berdoa buat semuanya. Apapun yang jadi masalahnya hari ini, tinggal klik link yang ada, lihat ada nomor WhatsApp kita, bisa hubungin, bisa WhatsApp kita, dan kita bisa sama-sama berdoa. Betul sekali. Nah, Kak Nanda, Kak Daniel, dan seluruh tim Superbook mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang terus mau mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook. Sekarang Kak Nanda juga mau ngajakin nih papa, mama, dan kakak-kakak yang mau ikut mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa klik Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Wow, terima kasih banyak buat semua dukungannya. Dan semua donasi yang diberikan akan kita gunakan untuk bisa melayani lebih banyak anak-anak di Indonesia. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Wah, luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat hari yang luar biasa ini. Thank you banget buat semuanya. Adik-adik yang udah ikut ibadah hari ini ya. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini, Kak. Betul sekali. Ya, jangan lupa kita mau ngingetin juga untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Betul, siapa yang udah subscribe? Aku. Udah ya? Buat yang belum, kita kasih waktu 5 detik, Kak. 5 detik buat subscribe dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Udah di-subscribe? Oke, mantap. Terima kasih buat dukungannya, guys. Oke, Kak Nanda, kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak. Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau mengakhiri hari ini dengan berdoa. Kan Anda mau ajakin kita semua untuk berdoa Bapa kami. Semuanya pasti hafal kan? Hafal, Kak, hafal. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. God bless you all. Tarat.